apa hati-hati itu tak ada. Saat itu dia nopo, itu kadang pembukaan itu ada sudah ini. Jadi itu salawat, tapi tidak ikut diadakan dia itu lagi bukan pas kalau asik. Ini hari terjemahan dan berada hidup nunggu kapal tekan loh. Dan begini, itu sekolah NU nih. Langit teman-teman kalau kerja itu kerja di orang itu sudah bicara. Terus nanti mereka itu pun sewu. Kalau dia berdiri, justru semakin hari itu NU semakin jauh dari hadinya. Terutama masalah al-malahi dan ikhtilat beda di dalam. Justru lebih baik orang lain. Jadi menurut saya MTA mau itu naik ngaji di sisa ulangan itu. Jadi seorang itu sih dikiai ulangan itu nanti. Jadi saya kita beda nopo, beda dia mesti beda. Jadi jangan kok amal kalau dia amal kalau salah beda kita akan dan kita lupa. Jadi ukuran benar dan salah ini kalau kita kembali datang ulku nabi wasirah. Jika kita kawasan imam al-Qadri tadi tuan atau juga al-farqu bainal isti was-sawati yurahu bisunati wal bid'ah. Jadi untuk mengetahui benar dan salah itu hanya bisa diukur dengan as-sunnah wal bid'ah billahi ta'ala. Al-farqu bainal isti was-sawati yurahu bisunati wal bid'ah. Terus atas itu semua itu mestinya kita harus kembali kepada barometer kita adalah Al-Quran wa Sunnah Rasul. Kalau tidak cocok berarti itu salah dan harus kita rubah. Jadi jangan sampai itu hanya terbawa dengan kemajuan zaman yang mana kemajuan zaman itu semakin hari semakin jauh dari ajaran agama Islam. Wa'an Habib ibn Syahid. Soalnya ketika sebuah Habib ini Istabil Kuwara Ishak berji ngancani sirah al-Kuwara sirah-sirah wongkan ahli suci wa ta'alam lan suci ngajiyo sirah minhum dari pula ada baru yang ada di bawah. Karena dalika maka ini ibaiko. Musahabatul fuqara wa ta'allumil adab minhum. Iku ahabul asli ilayya malil itu mengkasirin di bangsa itu berkorokan ada minal hadisi sangking hadis. Terus menikah dawuhipun pulang minat dari ini ke Habib bin Said al-Azdi menikah tabi'in. Beliau dalam mengingatkan putrani Istabil Fuqara kan jadi yang beliau hikmah beliau para ulama dalam ibu ajaran lan ngaji siro sambil berdoa ada di ulama. Hal itu aku misalnya daripada siro ngajikan minat hadis. Jadi kan hadis menikah kan biasanya kan dawi menikah itu sebelumnya. Bila bagi yang awam menikah, jadi dalam mengkaji agama menikah lebih baik menikah ngaji dengan Al-Quran. Sebab mengenai fuqaha menikah kan apa yang disampaikan menikah sudah merupakan kesimpulan dari Al-Quran wal hadis. Tapi yang hadis tak menikah bagi yang awam
Terkadang memahami hadis ini kok menilai sebab istimbatul ahkam minal hadis ini kok betul-betul hadis hukum. Jadi beberapa hadis disatukan dan dijadikan sebuah kesimpulan hukum. Bismillah beliau berbisenat putaran minggu ngaji dari Quran. Sebab mereka menyebabkan kesimpulan daripada Al-Quran dan hadis. Terus kalau yang menonton pun karet dulu. Ya, hadis itu kan masih bahan nasab yang perlu diulang. Jadi mereka kan kalau garan itu pun siap saji sudah diulang oleh Quran dan dituangkan dalam kitab fikih untuk disajikan kepada para mukallidin. Sebab kita membaca ilmunya ambil bertajam terus kita tidak mengaku dan tidak baik. Jadi belajarlah dari Al-Quran. Sesuatu Nabi adalah terus beliau wasiat kepada putranya. Jadi sironya beliau nunggu bukuha dan belajar adablah dari beliau. Terus hal itu lebih baik daripada kita ngaji hadis pirang-pirang, tapi sementara kita tidak bisa istibadul ahkam minal hadis karena kita ini jadi mukallid bukan al-mustahid. Jadi akan lebih bermanfaat kita mengikut nyantri temini bukuha belajar dengan beliau termasuk belajar adab. Terus pramila menawi kita bersani terus pendidikan pesantren yang diasuh oleh para ulama-ulama sepuh zaman Kiai Rasdi, misalnya zaman Kiai lain. Ini kan melahirkan jadi santri-santri yang alim dan juga berakal. Karena beliau selamanya sedih itu di samping menimba ilmu juga beliau itu melihat langsung bagaimana adab dan perilaku seorang kiai. Jadi mulai itu
dibangunkan untuk sholat subuh, naus dan sebagainya. Ini kok selalu menghadapi itu. Terus dari itulah terus pendidikan pesantren diakui oleh nasional bahkan internasional merupakan pendidikan yang berhasil untuk mencipta jadi santri-santri yang alim dan beradab, dan banyak santri-santri yang menjadi pimpinan nasional ini karena beliau menikah jadi musabatul fuqaha dan ta'alumul adab minkum. Wa qala Ruwaimun radhiyallahu anhu dawuh ya bunayya tidakal biji dadi akan sira ilmaka ilmu sira lilhan ilmu pamani punya ekal milki bagi tasbih al-bani wa adaba kalan biji dadi akan ada sira dadi kon ilmu pamani tepuh. Terus beliau Dawid putrane jadi siro supaya jadi akan siro bagikan garam dan jadi akan ada bagikan tepung. Atas itu ketika kita masak itu kan sing akeh tepungnya dalam cukup siji ya sekedar dimarahi dulu. Atas itu ngatur dalam kehidupan manusia ini lebih banyak membutuhkan adab daripada ahli. Jadi ilmunya akeh tapi tidak memadai. Di cara masak kasih di kain. Tepung kok gak ono iya ya, tidak enak orang sendiri. Jadi kedua-duanya mereka dibutuhkan tapi dengan aturan. Tapi lebih banyak daripada ahli. Ini kan apa menunjukkan betapa pentingnya adab dalam pergaulan di masyarakat di atas kepentingan ilmu. Wa kana Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu nahmu utawi kita ila kali mari perkara sidik minat dan tidak ada akhirnya itu untuk akan minat di dalam kita ila kali mari perkara akan minat ini bangsa ini. Jadi dari kali dimulai, jadi kita itu lebih menentukan adab sidik adab daripada adil ilmu. Terus atas itu, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu yang sangat dibutuhkan adab daripada ilmu. Jadi sidik adab itu lebih dibutuhkan daripada adil ilmu. Sebab kita bergaul dengan masyarakat Indonesia yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana kita bersopan santun, bagaimana kita bicara, bagaimana kita bersikap. Jadi belum tentu di majelis itu kita butuh bicara ini. Nah, kemarin yang awam. Jadi yang kita butuhkan adalah alam. Wakilan yang diucapkan di Madinah Syafi'iyah radhiyallahu anhu atau singular kaifa sahwatuka lil adami kaifa ibu koyo ketika sahwatuka utawi sahwat seneng panjenengan lil adami mari adab bakal mongko sapa Imam Ashabi asma guru itu diarti lawan satu menjadi dia. Pertama ngumpul ini. Jadi apa biro-biro anggap insun anara. Sebelumnya ibu tetap di atau di asmakan
apa kira-kira pembuluh kakana kakena enak apa atau ini kelawan ada. Terus satu ketika Imam Syafi'i ini perintah Nabi Kaisa sahabat kita tidak terfokus tinggi dan kerengan panjenengan dan dengan Ibudal Asma'u Bilhaqi ini Batalan Bil'abdoti Analaha Asma'u Kakana Nabi. Jadi saya mendengar hanya satu dari aku, tapi justru anggota itu ini pendengaran lebih dulu untuk menikmati alam. Kata pun ada menikah lebih diperlukan untuk menata hati dari sami bahwa pendengaran ini bahwa asani ini lebih membutuhkan alat. Ya semua tidak hati. Jadi itu mendengar hanya satu dulu dari aktor. Tapi ternyata aktor seperti jadi sangat senang ketika masing-masing aktor itu punya pendengaran yang bisa mendengarkan alat. Jadi aktor itu jadi aktor itu membutuhkan jadi alat. Terus kan yang menikah ketika bermasyarakat kan itu bagaimana ada irisan itu ketika kita berbicara. Jadi perlu ada tersendiri. Bagaimana kita menjaga penglihatan kita ketika kita ada di tengah masyarakat. Bagaimana kita menjaga aspek itu ketika kita di tengah masyarakat. Jadi adab itu sangat banyak dibutuhkan sehingga masing-masing adab itu punya adab sendiri yang harus kita lakukan ketika kita menikah hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi mulai kita bagaimana ketika kita datang apa yang harus kita ucapkan, nanti bagaimana kita harus bergerak di tempat itu, bagaimana kita melihat dan sebagainya. Jadi masing-masing adab menikah ditahapkan adab. Jadi disinilah pentingnya adab diperlukan lebih banyak daripada hal ini. Wakilalan dan usapakan lahu maring asyafi apa sing bilah wa kaifa salah juga pakai tangan itu kaya apa berbeda salah juga utawi memperhatikan dengan lahu maring asyafi tapi dengan dalam mencari al-adhan. Kola dan juga asyafi kola bil mar'ati ay kola bil mar'ati utawi golek ingsun maring adab iku kaya goleke wong wadon al-muzilati kan ilang apa pada dua anak iman wali saran orang melahir di mata yaitu apa lihat iman. Ketika beliau ditanya satu studi anggil kajian berusaha untuk mendirikan jawab boleh boleh al-adab itu boleh boleh di wong wadon ketika anak hilang tapi banyak satu-satunya tidak ada yang atasipun beliau sangat dalam mencari al-adab satu boleh ini wong wadon kehilangan anak yang anak itu hanya satu-satunya tidak ada yang jadi mencari. Terus Imam Syafi'i itu betapa Anda itu berusaha untuk memiliki adab. Itu menunjukkan betapa pentingnya adab dalam kehidupan manusia. Terus di samping kita harus punya ilmu, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ini justru lebih banyak membutuhkan adab daripada ilmu. Kemudian kita dengan majelis tempat ini majelis yang awam itu kita tidak perlu banyak ilmu, tapi justru perlu banyak bagaimana adab yang harus kita lakukan.
Sebetulnya si adab itu bagian daripada ilmu, tapi praktekkan adab itu lebih banyak diperlukan ketika kita hidup di tengah masyarakat daripada kita mempraktekkan ilmu. Wakala ba'duhum lan ngendika sapa setengah ulama at-tauhid utai tauhid yujibu iku majibaken karena tepakan apa tauhid al-imana iman. Jadi tauhid itu akan melahirkan iman yang kuat. Paman mongko utai sapane wong la iman iku ora ono iman iku maksud lahu iman la tauhid mongko ora ono tauhid iku maksud lahu iman. Jadi nek iman ya ora ono tauhid, ora ono tauhid ya gak iso iman. Jadi harus terkait. Wal iman utai iman yujibu iku netepaken apa iman as-syari'ata ing syariat. Paman mongko disapane wong la syariat ora ono syariat maksud lahu iman la imana mongko ora ono iman iku maksud lahu iman wala tauhid dan orang jenis tauhid itu maksudlah iman. Begitupun iman menika yujibu asyariah. Bagi menawi kita menika sampun iman, maka kita harus melaksanakan apa sing dadi tuntutan iman rupane apa asyariah al-islamiyah. Jadi iman menika boten saged dipisahkan dengan syariat atau iman tok fil qalbi betul cukup tanpa diimbangi dengan syariat ini mereka amaliyah. Sehingga nek wong udah ono syariat ora ono iman ora ono tauhid. Jadi ketiga-tiganya itu selalu berkaitan. Jadi tauhid bukan iman, iman bukan syariat.